3, 2, 1, 0. Oke teman-teman semuanya, selamat datang di video kami. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang materi zona oriental. Jadi pada video kali ini kami akan membahas materi yang pertama mengenai daerah persebaran zona fauna di zona oriental. Yang kedua, karakteristik iklim yang mendukung persebaran fauna di zona oriental. Yang ketiga, jenis fauna endemik dan non-endemik yang terdapat di zona oriental. Dan yang terakhir mengenai ancaman fauna di zona oriental. Zona fauna oriental juga dikenal sebagai zona fauna India yang mencakup wilayah luas di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Daerah persebarannya meliputi India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Iklim yang mendukung persebaran fauna di zona oriental memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu ada iklim tropis. Sebagian besar wilayah memiliki iklim tropis dengan suhu hangat sepanjang tahun yang memungkinkan pertumbuhan vegetasi yang subur. Yang kedua, curah hujan yang tinggi. Daerah ini umumnya menerima curah hujan tinggi, terutama di musim monsun, menciptakan habitat yang ideal untuk berbagai spesies. Selanjutnya ada kelembapan tinggi, yaitu tingkat kelembapan yang tinggi mendukung pertumbuhan tanaman dan mikroorganisme yang menjadi dasar rantai makanan. Karakteristik ini secara keseluruhan menciptakan lingkungan yang sangat mendukung bagi berbagai spesies fauna untuk berkembang. Keanekaragaman habitat. Adanya berbagai jenis habitat seperti hutan hujan tropis, pegunungan, dan dataran rendah mendukung biodiversitas yang tinggi. Dan yang terakhir ada musiman. Terdapat perbedaan musim yang jelas dengan musim hujan dan kering yang mempengaruhi ketersediaan makanan dan tempat tinggal bagi fauna. Di zona oriental terdapat banyak jenis fauna, baik yang endemik maupun non-endemik. Jenis fauna endemik seperti harimau Bengal yang dapat ditemukan di India. Ada juga gajah Asia yang dapat ditemukan di India dan Sri Lanka. Ada burung cendrawasih yang bisa ditemukan di Papua dan daerah sekitarnya. Kucing hutan Asia yang ada di hutan-hutan di Asia Tenggara. Kukang yang biasanya ditemukan di beberapa wilayah Asia Tenggara. Nah, selanjutnya kita ke fauna non-endemik seperti harimau yang terdapat di beberapa zona di seluruh dunia. Gajah meskipun ada di Afrika, namun beberapa spesies lainnya juga berada di Asia. Kucing domestik, ayam, bebek, angsa yang tersebar di seluruh dunia. Nah teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di penghujung materi. Di materi yang terakhir ada ancaman terhadap fauna di zona oriental. Ancaman terhadap fauna di zona oriental yaitu yang pertama kehilangan habitat, penebangan pohon, urbanisasi, dan perubahan lahan pertanian mengurangi tempat tinggal bagi banyak spesies. Yang kedua, perburuan dan perdagangan ilegal. Spesies tertentu diburu untuk daging bulu atau untuk dijadikan hewan peliharaan. Selanjutnya, perubahan iklim. Perubahan suhu dan pola curah hujan mempengaruhi ekosistem dan migrasi spesies. Selanjutnya, polusi. Pencemaran air, udara, dan tanah berdampak negatif pada kesehatan ekosistem dan spesies yang bergantung padanya. Dan yang terakhir adalah invasif spesies. Kehadiran spesies non-asli dapat mengganggu ekosistem lokal. Halo teman-teman, mari kita bersama untuk bersatu melestarikan fauna di zona oriental. Setiap spesies yang kita lindungi adalah langkah menuju ekosistem yang seimbang dan masa depan yang lebih baik.
Kita adalah penjaga alam, dan apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk membentuk generasi yang akan datang. Mari kita menjaga keanekaragaman hayati karena kekayaan alam adalah warisan yang harus kita lestarikan. Langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah manfaat besar bagi dunia di masa yang akan datang. Kami dari kelompok Oriental mengucapkan Terima kasih, sampai jumpa. jumpa.